Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan judul Dokumentasi Warisan Budaya Melayu Riau. Anggota kelompoknya terdiri dari kami itu saya Hania Findrialillah, Saya Naura, saya Mutiara Gayatri. Pada presentasi ini kami akan membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan Knapsack problem menggunakan 3 algoritma, yaitu executive search, backtracking, serta branch and bound. Yang akan disampaikan oleh Mutiara. Nah, pada studi kasus yang akan kami saya akan menjelaskan terlebih dahulu studi kasus yang kami teliti. Nah, di sini tim peneliti dan dokumenter dari Prodi Teknik Informatika UIR mendapatkan hibah dari Kemendikbudristek untuk mendokumentasikan warisan budaya Melayu Riau di sejumlah perkampungan tradisional yang terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Akses menuju lokasi menggunakan pompa kecil dengan kapasitas muatan peralatan maksimum 44 kg. Tim membawa 15 item peralatan produksi konten dan dokumentasi dengan nilai artistik serta ilmiah yang berbeda-beda. Tidak semua peralatan dapat dibawa karena keterbatasan muatan dan risiko kerusakan peralatan sensitif di lingkungan laut. Setiap item memiliki berat dan nilai kepentingan produksi dalam skala 1 sampai 100 yang ditetapkan oleh Direktur Dokumentasi. Nah, maka tujuan kami adalah memilih kombinasi barang yang memberikan nilai paling besar tanpa melebihi kapasitas, yaitu 44 kg. Permasalahan ini merupakan contoh dari 0/1 Knapsack problem, karena setiap barang hanya memiliki 2 pilihan, yaitu diambil dan tidak diambil. Yaitu yang pertama yaitu penyelesaian secara manual. Di sini yang pertama yaitu cara penyelesaian dengan executive search. Algoritma ini bekerja dengan cara yang paling sederhana, yaitu mencoba seluruh kemungkinan kombinasi. Pada penyelesaian manual, kami hanya menggunakan 6 barang pertama. Karena ada 6 barang, maka jumlah kombinasi yang harus diperiksa adalah 2/6, yang sama dengan 64 kombinasi. Semua kombinasi dihitung satu persatu, kemudian dicek total beratnya dan total nilainya. Setelah semua kombinasi dibandingkan, diperoleh kombinasi terbaik, yaitu memilih seluruh 6 barang pertama. Total beratnya hanya 24 kg, sehingga masih di bawah kapasitas 44 kg. Sedangkan total nilainya mencapai 365 poin. Kelebihan dari algoritma ini adalah selalu menghasilkan solusi optimal, namun kekurangannya adalah harus memeriksa semua kombinasi sehingga kurang efisien jika jumlah barang semakin banyak. Lalu dilanjutkan oleh Naura. backtracking ini adalah algoritma yang bekerja menggunakan keputusan pohon. Jadi pada setiap barang yang terdapat 2 pilihan, yaitu barang yang dipilih dan barang yang tidak dipilih. Nah, berbeda dengan executive search yang memeriksa semua kemungkinan. Backtracking akan kembali ke langkah sebelumnya jika suatu pilihan membuat solusi tidak memenuhi syarat. Misalnya berat barang melebihi kapasitas. Pada kasus ini kapasitas maksimum pompong adalah 44 kg. Nah, di tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada langkah, keputusan, barang dipilih, berat, total nilai, dan status. Nah,
kolom langkah menunjukkan urutan proses algoritma. Kolom barang itu dipilih menunjukkan barang apa saja yang sudah dipilih. Kalau berat itu berat-berat barang, kalau total nilai itu menunjukkan jumlah nilai dari barang yang dipilih. Sedangkan kolom status ini berarti dia menunjukkan apa proses masih dapat dilanjutkan atau sudah menjadi solusi optimal. Pada baris pertama itu urut belum ada barang yang dipilih, sehingga total berat masih 0 kg dan total nilainya 0 karena masih memenuhi kapasitas pencarian dapat dimulai. Jadi pada langkah pertama dipilih barang nomor 1, sehingga total berat barang nomor 1 itu 4 kg dan total nilainya ada 70. Nah, selanjutnya pilih nomor barang nomor 2, di mana beratnya itu, total beratnya itu menjadi ada 7 kg dan total nilainya menjadi 110. Kemudian pilih nomor barang nomor 3 yang beratnya itu 12 kg dan total nilainya 165. Yang itu barang keempat beratnya 14 kilo, totalnya 225. Barang kelima setelah itu barang kelima ada 20 kilo, totalnya 300. Terus pilih barang 6 beratnya 24. Beratnya 24, total nilainya 365. Terakhir dipilih barang nomor 6 sehingga totalnya itu menjadi 24 kg dan total nilai menjadi 365. Karena beratnya tuh masih berada di bawah kapasitas maksimum yaitu 44 kg, maka kombinasi ini dinyatakan sebagai solusi optimal. Selanjutnya itu ada brace and bond. Brace and bond ini juga menggunakan keputusan seperti backtracking. Jadi perbedaannya itu adalah ini menggunakan bond, yang mana bond itu perkiraan nilai maksimum yang masih mungkin diperoleh dari suatu cabang. Jika nilai bond suatu cabang sudah tidak mungkin menghasilkan solusi yang baik, maka cabang tersebut akan dihentikan atau dipangkas. Cara ini membuat proses pencarian menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang mana ada tabel barang, berat, dan nilai. Di sini ada kamera mirrorless dan lensa yang beratnya 4 kilo dan nilainya 70. Ada tripod karbon yang beratnya 3 kilo, nilainya 40. Begitu juga lighting portable beratnya 5, nilainya 55. Mic recorder ada beratnya 2 kilo gram dan nilainya 60. Laptop edit beratnya 6 kilo, nilainya 75. Drone mini 4 kilo 65. Sedangkan di sini kapasitas pompong ada 44. Jadi langkah penyelesaiannya, proses branch and bond ini dimulai dari root node, yaitu kondisi ketika belum ada barang yang dipilih sehingga total berat dan total nilai masih bernilai 0. Karena total berat ke-6 barang hanya 24 kg, sedangkan kapasitas maksimum adalah 44 kg. Maka setiap node masih memiliki peluang untuk menghasilkan solusi terbaik. Oleh sebab itu, seluruh cabang tetap memenuhi syarat untuk dilanjutkan dan tidak ada proses pruning selama pencarian tersebut. Kita masuk ke dalam perbandingan, yaitu ada terus nih di sini ada executive search, memeriksa seluruh kemungkinan kombinasi sehingga paling sederhana tetapi juga paling lambat karena kompleksitas waktunya adalah 0,2 pangkat n. Kalau backtracking itu memiliki kompleksitas terburuk yang sama yaitu 0,2 pangkat n. Namun dalam praktik biasanya lebih cepat karena dapat melakukan pruning ketika kapasitas
terlampaui. Kalau branch and bound yaitu kapasitas terburuknya itu juga 0,02 pangkat n. Tetapi dia praktik biasanya menjadi algoritma yang paling cepat karena mempertimbangkan kapasitas. Algoritma ini juga menggunakan nilai bound yang memang cabang yang tidak menjanjikan. Jadi walaupun hasil akhirnya sama, efisiensi ketiga algoritmanya berbeda. Implementasi codingannya. Berbeda dengan penyelesaian manual yang udah kami kerjakan, yaitu hanya menggunakan 6 barang. Kalau implementasi Python ini menggunakan 15 barang, yaitu seluruh barangnya. Program ini dibuat untuk mencari kombinasi barang terbaik, lalu menghitung nilai maksimum, lalu menampilkan barang yang dipilih, serta mengukur waktu eksekusi masing-masing algoritma. Dan hasil dari implementasi ketiga algoritma ini tetap menghasilkan nilai yang optimal dan solusi yang optimal. Namun waktu eksekusinya berbeda karena cara kerja masing-masingnya juga berbeda. Yang terakhir. Udah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.